Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan, kekuatan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Kita buka pertemuan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kuliah riset operasi atau operasi riset, ya, operasional riset tentang model transportasi. Jadi model transportasi merupakan bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber-sumber yang menyediakan produk-produk ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk mencapai efisiensi biaya transportasi. Ya. Jadi mendistribusikan barang-barang atau produk-produk dari sumber, ya, atau dari pabrik ke tempat konsumen atau ke tempat penjualan dengan tujuan agar biaya transportasi itu lebih hemat atau lebih efisien. Nah, alokasi produk harus memperhatikan biaya distribusi dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari biaya-biaya tersebut. Nah, besarnya kebutuhan atau permintaan sama dengan kapasitas. Ya, jadi kalau kapasitasnya pabrik 1 juta ton, ya, nah permintaan juga harus 1 juta ton. Ya, supaya tidak ada lagi yang tertinggal atau jadi stok. Nah, pengalokasiannya nanti sesuai dengan permintaan. Nah, apabila kebutuhan tidak sama dengan kapasitas, maka untuk menyamakan ditambah dengan variabel dummy. Ya, jadi nanti ada kasus-kasus memang tidak sama antara kapasitas pabrik dengan permintaan. Kapasitas pabriknya misalnya 100, ya, permintaannya 80. Nah, atau sebaliknya. Nah, itu harus ditambah dengan variabel dummy. Jadi variabel dummy ini variabel yang tidak punya nilai, ya, tidak punya nilai. Data untuk model transportasi, tingkat persediaan atau kapasitas atau penawaran dari masing-masing sumber atau dari pabrik, ya, atau asal, dan banyaknya kebutuhan atau permintaan dari masing-masing tujuan. Ya, jadi tingkat persediaan atau kapasitas atau penawaran dari masing-masing sumber atau asal atau dari pabrik, ya, dan banyak kebutuhan atau permintaan dari masing-masing tujuan. Ya. Itu data yang perlu dicari. Ya, jadi tingkat persediaan dengan kebutuhan. Satuan biaya transportasi untuk mengangkut komoditas tersebut dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Ya, jadi ada beberapa data yang harus kita dapatkan terkait dengan model transportasi tadi. Pertama kapasitas pabrik, yang kedua adalah kebutuhannya berapa, yang kedua data transportasi. Ya, data transportasi, sehingga kita bisa menghitung biaya angkutnya atau biaya transportasinya. Jadi itu data, ya. Nah, apa sih tujuannya model transportasi ini? Ya, pertama yaitu menentukan banyaknya komoditas yang harus diangkut dari setiap sumber atau pabrik ke masing-masing tujuan. Ya, sedemikian hingga total biaya transportasi itu minimum. Ya, intinya adalah mencari biaya transportasi yang minimum dari tempat asal ke tempat tujuan. Ya, jadi tujuannya adalah, ya, tentunya kalau kita sebagai pengusaha kan, sekecil apapun biaya itu biaya itu harus diupayakan sekecil mungkin, seminimum mungkin. Ya, karena ini biaya transportasi itu kan termasuk komponen harga jual, ya, biaya. Nah, supaya biayanya efisiensi, supaya harganya itu bisa bersaing. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimana biaya transportasi itu bisa minim.
Nah, ciri-ciri penggunaan metode transportasi, pertama terdapat jumlah sumber dan tujuan tertentu. Kedua, kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Ya, ya kan kita mendistribusikan barang itu kan berdasarkan kebutuhan setempat ya. Misalnya kita ingin memasarkan Indomie misalnya atau mie tertentu atau mie instan ya. Nah, itu kan yang didistribusikan kan harus sesuai dengan kapasitasnya, dengan permintaannya. Ya. Nah, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber, katanya pabrik, ke tempat tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Jadi harapan seimbang ya. Komoditas yang dikirim diangkut dari satu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Jadi sama. Ongkos pengangkutan komoditas dari satu sumber ke tujuan besarnya tertentu. Ya, jadi harus ada. Nah, ini sebenarnya bisa kita jadikan penelitian sepanjang datanya itu ada. Kan tadi data berapa kapasitas pabriknya, asalnya, kemudian berapa kebutuhannya, kemudian harus ada data terkait dengan biaya transportasi. Nah, contoh model transportasi ya. Satu produk yang dihasilkan pada 3 pabrik atau 3 sumber yang harus didistribusikan ke 3 gudang atau tujuan seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ya, ini pabriknya ada Cirebon ini ya, daerah pemasarannya atau daerah tujuannya kan 3 juga. Semarang, Jakarta, Purwakarta. Ya, dari Cirebon ini bisa mendistribusikan ke Semarang, bisa mendistribusikan ke Jakarta, bisa mendistribusikan ke Purwakarta. Begitu juga pabrik yang ada di Bandung bisa mendistribusikan ke Semarang, bisa mendistribusikan ke Jakarta, dan bisa mendistribusikan ke Purwakarta. Nah, pabrik yang di Cilacap bisa mendistribusikan Semarang, distribusikan ke Jakarta, bisa mendistribusikan ke Purwakarta. Nah, persoalannya kan mana yang lebih efisien ya, tergantung dari berapa ongkosnya gitu, berapa ongkos transportasinya ya. Masalah transportasi seimbang di mana jumlah suplai ya, jumlah sumber dari semua sumber sama jumlah permintaan pada semua tempat tujuan. Ya, jadi harus sama antara sumber dengan permintaan. Saya bikin contoh masalah transportasi seimbang. Contoh ya, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas suplai ke 3 pabrik, permintaan dan ke 3 pasar dan transportasi per unit sebagai berikut. Nah, ya, nah, ini adalah biaya transportasi. Ini adalah kapasitas pabrik. Ya, kapasitas pabrik 1 itu ada sebesar 120, pabrik 2 itu ada 80, pabrik 3 itu adalah 80. Nah, permintaan di gudang pertama itu adalah 150, gudang kedua itu 200, gudang ketiga 6. Terus kalau kita jumlahkan sama antara permintaan dengan kapasitas atau penawaran, kan? Malah saat di atas diilustrasikan sebagai suatu model yang jaringan berikut. Nah, ya, ini kan yang di kotak ini adalah biaya ya. Jadi eh, dari pabrik pertama ke gudang pertama, ya, ke gudang pertama ini kan saja, ya. Ini adalah biaya transportasi. Ya, biaya transportasi. Kan ada 3 gudang tadi kan? Nah, 3 gudang contohnya ini. Ini jadi pabrik 1, ya, ke gudang 1 ya, ini seharusnya 1, ya, atau ke gudang A, itu ongkosnya 8. Dari 1 ke 3 ongkosnya 5, dari 1 ke 4 ongkosnya 6. Ya, dari 2 ke 1 ya, ke ongkosnya 15, dari 2 ke 3, ke 2 ya ongkosnya ya, kita bisa gambarkan. Nih. Nah, jadi pabrik pertama ke gudang 1 ongkosnya 8, dari pabrik pertama ke gudang 2 ongkosnya 5,
Dari pabrik pertama ke gudang 3 ongkosnya 6 ya. Dari pabrik kedua ke gudang 1 itu ongkosnya 15. Pabrik kedua ke gudang 2 itu 10. Gudang 2 ke gudang 3, pabrik kedua ke gudang 3, 3. Gitu juga pabrik ketiga ke gudang 1 itu adalah 3. Pabrik 3 ke gudang 2 itu 9. Pabrik 3 ke gudang 3 itu 6. Ini kapasitas ya. Nah, kapasitas. Kapasitas pabrik pertama itu 120. Sementara permintaan ya di gudang 1 itu 150. Kapasitas pabrik 2 itu 80, permintaan 70. Ya. Nah, kapasitas pabrik 2 itu 80, di gudang 3 60. Ya, kalau ini tadi pabrik pertama 120, gudang pertama permintaannya 150, ke gudang 2 70, ke gudang 3 60. Begitu juga pabrik kedua, pabrik ketiga mendistribusikan ke gudang 1 ya. Nah, kapasitasnya 80, permintaan di gudang 1 itu 150. Ya. Pabrik 3 kapasitas 80, permintaan di gudang 2 70. Itu juga kapasitas 80 di pabrik ketiga, permintaannya di gudang 3 itu 60 ya. Jadi memungkinkan. Kalau ke gudang 1 kan tidak mungkin kamu kapasitasnya 80 ya. Nah, gudang kedua mungkin ke gudang 3. Cuma berapa besarnya alokasi kan itu nanti ada beberapa metode ya. Beberapa metode. Bagaimana menentukan alokasi agar dapat biaya yang minimum, ya, termurah? Nah, metode apa saja yang dapat digunakan? Nah, ada 3 metode. Ya. Nah, metode pertama ada 3 metode ya untuk mencari metode mana yang kita gunakan untuk menghitung biayanya. Ya. Nah, pertama itu adalah aturan Northwest Corner, surut barat. Kemudian metode inspeksi, ongkos terkecil, least cost. Kemudian juga ada metode PAM, Vogel Approximation Method. Nah, tabel optimum menentukan solusi visible optimal ya. Metode nanti ada metode stepping stone. Contohnya misalnya kita kemarin menghitung tentang sensitivitas ya kan. Nah, kemudian ada metode modified distribusi ya. Nah, langkah-langkah ya. Jadi kita dimulai dengan metode sudut barat dayu atau northwest corners ya, northwest corners. Nah, itu ya. Nah, northwest corners. Kita langkah-langkahnya ya. Eh, jadi kan ada 3 metode ya. Sekarang kita mulai dengan metode northwest corner ya, northwest corner. Nah, langkah-langkahnya atau metode sudut darbohol pertama membuat tabel transportasi ya seperti tadi. Dimulai dari sel sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Yang pilih paling kecil ya. Lakukan langkah yang sama pada langkah kedua di atas untuk mengisi sel yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Ya, ini contoh. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang dengan kapasitas masing-masing. Pabrik Jakarta 2.400, pabrik Bekasi 1.600, pabrik di Tangerang 2.600 unit. Dan memiliki daerah pemasaran di Cirebon, Bandung, dan Sukabumi dengan permintaan masing-masing 3.000, 1.400, dan 1.200 unit. Biaya angkut per unit dalam ribuan ya dari pabrik ke daerah pemasaran seperti tertera pada tabel berikut. Ini adalah ongkos ya. Ini kapasitas ya, kapasitasnya ya. Nah, ini kapasitasnya Jakarta 2.400, Bekasi 1.600, Tangerang 1.600.
Permintaannya Cirebon 3.000, Bandung 1.400, Sukabumi 1.200. Totalnya sama 5.600. Ini biaya transportasi, ya biaya transportasinya. Kalau dari Jakarta ke Cirebon 16, dari Jakarta ke Bandung 10, dari Jakarta ke Sukabumi 12. Dari Bekasi ke Cirebon 30, dari Bekasi ke Bandung 20, dari Bekasi ke Sukabumi 24. Dari Tangerang ke Cirebon itu 6, dari Tangerang ke Bandung 18 ongkosnya, Tangerang ke Sukabumi 20 ongkosnya. Nah, ini kapasitasnya, kapasitas pabrik Jakarta 2.400, Bekasi 1.600, Tangerang 1.600. Nah, permintaannya, ya kebutuhannya di pasar Cirebon itu 3.000, di pasar Bandung 1.400, di pasar Sukabumi 1.200. Antara kapasitas pabrik dengan permintaan jumlahnya sama 5.600. Sekarang mana yang harus kita alokasikan? Karena kita ini menggunakan metode Lorentz, maka kita mulai dengan sudut barat daya, ya. Jadi dimulai dengan sudut barat daya itu, ya. Jadi sudut barat daya. Nah, ya kita isi X11, X12, X13 dan sebagainya. Nah, dimulai dari ini sudut barat daya dari mulai sini, ya ke sini. Ini sudut barat daya. Ya, ini sudut dimulai dari mengisinya dari sini, ya. Nah, pabrik Cirebon, permintaan di Cirebon itu 3.000. Kapasitas dari pabrik Jakarta itu 2.600. Nah, kita memulainya dari X11, berarti kapasitas 2.400 dari pabrik Jakarta itu harus memenuhi kebutuhan Cirebon dulu 2.400. Ya kan 2.400. Ini habis ini. Ya, ini habis. Kurang berapa? Kurang 600. Nah, 600 itu diisikan di sini. Nah, jadi kita mulai dari sudut barat daya ya. Diisikan misalnya di sini kita isikan 600. Nah, ya, berarti kan sudah pas 3.000. 2.400 tambah 600 3.000. Ya, nah, kita lihat ya. Jadi sudah terpenuhi. Ini habis, ini juga habis. Ya kan? Habis. Nah, sisa berapa? Kita mulai sudut lagi. Ini kan habis ini. Ya, jadi kalau kita coret ini udah habis ya. Hmm, ya, ini habis. Kemudian ini juga habis. Nah, karena sudut barat daya kita mulai dari sini. Nah, ya, kita mulai dari. Jadi kita mulai dari sini. Ya, nah berapa harus dari sini? Berapa kebutuhannya? Kebutuhan Bandung itu 1.400. Nah, karena kita mulai dari sini, ini sisa berapa? Ya, ini kan 1.600 sudah diambil, 600-nya 1.000. Jadi sisa 1.000 di sini harus memenuhi kebutuhan pasar Bandung. Nah, kebutuhan pasar Bandung berapa? 1.400, berarti kurang 400. Nah, tentunya kan diambil dari ke pasar atau dari pabrik 3, ya. Pabrik di Tangerang. Untuk ngisi apa? Untuk ngisi kebutuhan dari Bandung sebanyak 400. Ya, sebanyak 400. Ini penuh juga kan? Nah, penuh juga. Ya, jadi nah, ini juga penuh, habis kan? Ini juga habis. Nah, sisa apa? Sisa 1.400. Ini habis juga. Maaf, kan ke sini ya. Ini hapus. Hapus dulu. Nah, hapus juga. Jadi yang diisi ini.
Ini kan habis. Habis. Ini juga habis. Ya kan? Nah, kalau jumlahkan 600 tambah 1000 kan 1600. Nah, ini habis. Nah, sisa mana? Sisa memenuhi kebutuhan Sukabumi. Dari mana? Dari sini. Karena di sini sudah diambil 400. Ya, saya terpenuhi. Jadi habis. Jadi sudut bara itu ini. Ini sudah habis, baru sudut berikutnya. Ini habis, baru sudut berikutnya. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa biayanya. Ya, tentunya biayanya pertama 2.400 dikali 16 ya. Nah, ditambah 600 kali 30 ditambah 1000 kali 20. Kemudian ditambah dengan 400 kali 18 ditambah dengan 1200 kali 20. Berapa ongkosnya? Ya, nah, ongkosnya berapa? Kita bisa menghitung ongkosnya, ya kan? Nah, kita bisa menghitung ongkos. Ya, ini ongkosnya. Kapasitas dan kapasitas 3.000. Jadi yang dipilih paling kecil. Ini penjelasan saja kemarin surat bardaya. Nah, ongkosnya ini ya 2.400 biaya per unitnya kan 16 di tabel tadi. Ini 16. Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah kali 20 tambah 400 kali 18 tambah 1.220. Ya. Nah, ya. Yang ongkosnya sehingga menggunakan sudut not bad corners itu biayanya adalah sebesar 107.600.000 ya. Nah, itu turut not bad corners. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa metode lagi ya. Ada list cost, ada metode PAM ya. Ya, sekira ini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.